Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1150 yang lalu sudah menunjukkan hal yang luar biasa, yaitu mengenai kemampuan Imu yang dapat merubah para raksasa menjadi jahat. Kemampuan itu terlihat sangat overpower, karena bahkan tanpa persetujuan korbannya, kontrak iblis itu bisa berlangsung. Ya, melanjutkan cerita di chapter 1151 mendatang, scene awal bisa menunjukkan lokasi para raksasa jahat yang sedang OTW ke lokasi Jarul. Seperti perkataan Imu sebelumnya ya, bahwa Elbaf membutuhkan raja, dan yang cocok untuk menempati posisi itu adalah Dori dan Brogy. Dan sebagai syarat penobatan raja, Imu memerintahkan Dori dan Brogy beserta para raksasa yang sudah dirubah untuk menghabisi Jarul. Yang saat ini Jarul dianggap sebagai sosok tetua di Elbaf, meskipun dia bukan Raja Elbaf. Sementara itu, scene bisa berganti ke lokasi Jarul. Tetua Elbaf itu sudah memutuskan untuk tidak kabur. Sebagai pejuang, dia akan bertarung melawan para raksasa jahat. Selanjutnya bisa muncul adegan flashback yang terjadi 14 tahun lalu. Itu adalah masa di mana terjadi insiden berdarah di Kastil Aurus yang telah menewaskan Raja Halard dan para raksasa di sana. Nah, pada insiden itu hanya Jarul dan Loki saja yang selamat. Jadi hanya mereka berdua yang tahu mengenai kejadian sebenarnya saat itu. Ya, di sini bisa terungkap ya bahwa 14 tahun lalu Raja Halard mendapatkan kontrak iblis yang sama seperti yang saat ini dimiliki oleh Dori dan Brogy. Sehingga 14 tahun lalu di Kastil Aurus telah terjadi sebuah kekacauan besar karena raja dan para pengikutnya berubah menjadi jahat. Ya, Imu pernah mencoba menaklukkan Elbaf 14 tahun lalu, tapi rencananya dihentikan oleh Loki. Sehingga saat itu Loki terpaksa harus menghabisi ayahnya dan juga para penjaga Kastil Aurus yang sudah berubah menjadi iblis raksasa. Sementara itu, pedang yang tertancap di kepala Jarul bisa jadi adalah pedang milik Raja Halard yang saat itu kehilangan kendali sehingga menyerang Jarul. Lalu keberadaan Jarul sebagai saksi mata kejadian itu juga bisa menjadi salah satu alasan kuat bagi Imu untuk menghabisi tetua Elbaf itu. Oke, adegan flashback berakhir. Kita kembali ke lokasi Jarul dan para raksasa di desa Elbaf. Dari kejauhan mereka sudah melihat rombongan raksasa iblis yang dipimpin oleh Dori dan Brogy semakin mendekat. Jarul pun mencabut pedangnya. Dia siap bertarung meskipun yakin akan kalah, dan ini akan jadi pertarungan terakhirnya. Tapi sebagai seorang pejuang, mundur bukanlah pilihan. Jadi satu-satunya cara adalah bertarung hingga tetes darah penghabisan. Selanjutnya scene bisa menuju ke dunia bawah, tepatnya di lokasi tim Luffy dan yang lainnya. Di sini mereka terlihat menyadari aura Hausoku Haki yang dipancarkan oleh Imu. Wajah Luffy langsung jadi sangat serius. Dia mengatakan bahwa itu adalah Hausoku Haki yang sangat-sangat kuat, bisa setingkat dengan Hausoku Haki milik Joy Boy di Pulau Egghead. Sementara itu Loki bisa menyadari bahwa itu adalah haki yang membuat kekacauan 14 tahun lalu di Kastil Aurus. Loki pun langsung berusaha bangkit meskipun luka-lukanya masih belum sembuh. Dia meminta kepada Luffy untuk melepaskan borgol terakhirnya karena di dunia matahari sedang terjadi hal yang sangat gawat. Namun Hajrudin meminta Luffy untuk tidak begitu saja mempercayai Loki, karena selama ini Loki itu adalah seorang pembohong yang handal. Iya, Loki pun jadi kesal kepada Hajrudin karena tidak tahu mengenai insiden yang terjadi 14 tahun lalu. Akhirnya Loki pun menceritakan semuanya kepada Hajrudin. Padahal sebenarnya Loki dan Jarul bisa sepakat untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi demi nama baik Raja Halard.
Iya, nama Raja Halat masih banyak diperbincangkan meskipun dia sudah tiada. Para raksasa begitu menghormati mendiang raja itu. Bahkan Raja Halat dianggap sebagai salah satu raja terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Elbaf. Karena hal itulah Loki tidak ingin reputasi ayahnya hancur jika para raksasa Elbaf tahu hal yang sebenarnya terjadi di kastil 14 tahun lalu. Kemudian setelah mendengar cerita dari Loki itu, Hajrudin jadi sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa selama ini Loki telah berkorban banyak demi nama baik ayah mereka. Oke, lanjut, kita bisa menuju lokasi Gaban yang berhasil diselamatkan oleh Chopper. Dokter kru topi jerami itu pun langsung melakukan perawatan kepada Gaban. Lalu di sini Gaban bisa merasakan aura Hausoku Haki yang dipancarkan oleh Imu. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang sangat-sangat buruk. Kemudian Gaban bisa teringat mengenai salah satu artefak kuno yang dia temui di Pulau Laftel. Dalam artefak itu digambarkan sosok Nika yang bisa punya kemampuan khusus untuk menetralkan pengaruh kemampuan iblis. Di sini Gaban bisa teringat pada wujud putih Luffy. Itulah Nika yang akan membawa kemenangan bagi bangsa Elbaf. Namun saat ini Gaban melihat Luffy belum dapat menggunakan kemampuan itu dengan baik, sehingga Luffy belum dapat menetralkan kemampuan regenerasi milik para Gorosei. Gaban pun bertekad untuk tetap hidup agar bisa memberitahu Luffy cara untuk mengalahkan kemampuan Domi Reverse dari Imu. Kemudian di akhir chapter kita bisa melihat sosok Loki sudah bebas sepenuhnya, karena di sini Hajrudin pun percaya kepada Loki. Keduanya kini siap untuk bekerja sama. Harapan terakhir tentu ada pada orang-orang yang masih berada di dunia bawah ini. Hanya mereka yang dapat mengembalikan keadaan yang gawat ini jadi seperti semula. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1151 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa mimin atau hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!